Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih sempat hadir di tempat ini guna untuk mendengarkan pidato singkat saya yang berjudul 7 sebab mengapa musibah datang bertubi-tubi. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Saudara-saudaraku, kalau nasihat ulama, Quran Sunnah tidak didengar, maka alam milik Allah ini akan bicara. Wahai penduduk Indonesia yang diberi iman oleh Allah, sekarang alam telah menasihati kita 7 sebab mengapa musibah datang bertubi-tubi. Yang pertama, karena banyaknya maksiat. Surah Yasin ayat 19 yang kita baca setiap hari. Kemalangan terjadi, musibah terjadi, malapetaka terjadi karena dosa keterlaluan kalian kepada Allah. Yang kedua, karena banyaknya orang berbuat zalim. Dengarkan surah Al-Ghazal ayat 59. Kami akan menghancurkan suatu daerah kecuali penduduknya banyak yang berbuat zalim. Anak durhaka kepada orang tua, istri berani kepada suaminya, perampok, pembunuhan di mana-mana. Ini mengundang bala bencana. Yang ketiga yang mengundang bala bencana karena kelakuan tangan-tangan manusia. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di daratan, di lautan karena tangan-tangan jahil manusia. Akan mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Sebagian mereka merasakan akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada Allah. Yang keempat, bencana terjadi karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dengarkan dengan iman, wahai penduduk Indonesia yang mulia. Bila kami ingin menghancurkan suatu daerah, kami perintahkan para tokohnya untuk taat kepada Allah. Tapi mereka maksiat, tapi mereka berbuat zalim, tapi mereka khianat kepadaku dan kepada makhlukku. Maka haklah kepada mereka datang bala bencana. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh. Siapa tokoh itu? Para pemimpin kita yang sumpah Al-Quran di kepalanya. Demi Allah, tidak korupsi. Lalu korupsi. Siapa lagi? Hartawan. Orang-orang kaya yang dengan hartanya berfoya-foya, sombong, maksiat dengan kekayaannya di tengah-tengah orang yang banyak menderita. Siapa lagi? Ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murahnya. Na'udzubillah. Yang kelima, mengapa bala bencana terjadi? Karena orang-orang soleh, orang-orang baik, dia melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Surah Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang maksiat, orang yang berbuat zalim, tapi juga menimpa orang-orang soleh. Maka masa bodoh dengan kemaksiatan bukanlah sikap seorang makmum. Yang keenam, justru karena rahmat Allah,
Karena dengan peringatan yang Allah hadirkan, sehingga hadir mahkamah kesadaran kita. Dengarkan dengan iman, wahai saudara-saudaraku. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kami pasti uji kalian dengan sesuatu, dengan takut lapar, takut miskin, takut kematian, tapi kabarkan berita gembira bagi hamba Allah yang sabar menghadapi ujiannya, yang mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, ada yang nanya, bagaimana orang yang maksiat? Tenang-tenang saja, orang yang berbuat zalim malah sukses. Di mana keadilannya? Allah Maha Adil. Dengarkan surah Hud ayat 15 sampai 16. Barang siapa mencari kesenangan dunia, lalu dia menghalalkan segala cara, apa kata Allah? Kami beri, tapi di akhirat tidak mendapatkan secuil pun kenikmatan, malah nikmat di dunianya menjadi bahan bakar asap untuk dirinya. Nauzubillah. Lalu apa sikap kita sekarang? Orang beriman menjadikan semua peristiwa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Demikianlah pidato singkat yang saya bawakan pada hari ini. Hadanallahu wa iyyakum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.